Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, gimana? Udah pasang wifi sendiri? Kayak saya dong, masih dari tetangga. Sudah hampir lewat 5 pekan saya tidak merangkum film psikopat. Oleh karena itu, agar jiwa-jiwa psikopat dalam diri kalian tidak hilang, maka kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Mr. Brooks yang dirilis tahun 2007. Dan seperti yang sudah sering saya jelaskan di video-video lama, bahwa the real psikopat itu bukan perampok, pencuri, membunuh karena balas dendam, atau orang yang sangat menyeramkan secara fisik, tetapi mereka adalah orang yang cenderung rapi, terorganisir, memiliki perencanaan yang baik, cerdas secara intelektual, dan beberapa mampu berkamuflase dengan sikap ramah dan baik mereka. Dan oleh karena itu, menurut sebuah jurnal yang saya baca, 1% populasi di dunia memiliki kecenderungan sebagai psikopat. Dan mereka bebas berkeliaran di luar sana. Bisa jadi salah satunya adalah orang-orang terdekat dan berada di sekitar Anda. Maka dari itu, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Motor lewat bangsa. Baru opening anjing. Langsung saja tanpa sok-sok mendramatisir keadaan, kenakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrol. Get it when I get back. Sesuai judul, film ini akan menceritakan tentang Brooks, seorang pembisnis sukses yang memiliki kehidupan normal dan bahagia. Yang orang-orang tidak tahu, Brooks ini memiliki kecanduan untuk membunuh sejak remaja dan sudah membunuh ratusan manusia sejak itu. Tapi sudah 2 tahun belakangan dia berhenti melakukannya dengan cara mengikuti terapi agar kecanduan syaitonnya tersebut bisa hilang. Masalahnya, kecanduan yang dialaminya bukan semata-mata keinginannya sendiri, tetapi Brooks juga memiliki alter ego atau kepribadian ganda bernama Marshall yang terus menggodanya untuk melakukan pembunuhan lagi. Pada adegan ini, Brooks menerima sebuah penghargaan yaitu Man of the Year berkat kesuksesan dirinya dalam dunia bisnis. Saat perjalanan pulang, di sini kita bisa melihat sosok Marshall yang tadi saya sebut. Secara visual kita seolah bisa melihatnya sebagai seorang pria parubaya, namun sebenarnya itu semua hanya ada dalam pikiran Brooks. You're the fucking man of the year. No, Marshall, I said no. What's wrong? Untuk merayakan pencapaiannya, Brooks dan sang istri memutuskan untuk makan malam di sebuah angkringan. Di situ Brooks melihat pasangan yang tengah dansa di sebuah gedung dan sepertinya pasangan tersebut cocok untuk dijadikan korban. Sesampainya di rumah, Brooks pun dilema antara akan melakukannya lagi atau tidak. Namun, Marshall terus menggodanya dan pada akhirnya Brooks melakukannya juga. Brooks pun masuk ke ruang rahasianya di mana di situ terdapat banyak pakaian, perlengkapan, dan semua yang dibutuhkan untuk membunuh seseorang. Di tengah perjalanan, Brooks pun mengungkapkan bahwa ini adalah yang terakhir dia melakukannya. Sesampainya di apartemen korban, Brooks langsung masuk dengan sebuah senjata yang dibungkus dengan plastik di tangannya. Tanpa pikir panjang, dia langsung menembak pasangan yang tengah melakukan pengecoran tersebut. Dan setelah 2 tahun tidak melakukannya, akhirnya Brooks bisa merasakan lagi nikmatnya menghilangkan nyawa seseorang. Dan ya, sensasi tersebut hampir sama dengan sensasi klimaks pada detik-detik puncak. Hal tersebut nampak menjalar ke seluruh tubuh yang membuat pori-pori kita melebar dan merasakan suatu sensasi yang sangat melegakan. Namun sialnya, Brooks kali ini melakukan satu kesalahan, di mana pasangan tersebut ternyata memiliki kebiasaan melakukan pengencerotan dengan tirai terbuka. Skenario terburuknya adalah bisa jadi ada seseorang yang melihat atau merekam kejadian tersebut. Namun semoga itu tidak terjadi. Tiba di rumah, Brooks pun membakar semua pakaian dan bukti kelakuannya tersebut. Dan itulah alasannya kenapa Brooks selalu aman sampai sekarang. Bahkan detektif dan kepolisian pun tidak mampu menemukan satu bukti dari pelaku pembunuhan tersebut. Di sisi lain, Brooks terlihat mengikuti terapi yang selama ini dijalaninya, yang pada faktanya itu semua hanya sia-sia saja. If you were honest, you'd step up there and say, "Hi, I'm Earl. I killed 2 people last night."
Saat sedang di kantor, Brooks didatangi anak gadisnya yang bernama Jen. Jen sendiri sebenarnya sedang berkuliah di sebuah universitas dan tinggal di asrama. Namun di situ dia memutuskan untuk berhenti kuliah dan meminta Brooks untuk memperkerjakannya di perusahaannya. Tak lama sekretarisnya masuk untuk memberikannya sebuah amplop dari seorang tamu yang menunggu di luar. Saat dibuka, isi amplop tersebut adalah foto-foto dirinya saat membunuh pasangan di apartemen kemarin. Mampus loh. Dan sesuai dugaan, hal tersebut akan menjadi sebuah masalah besar. Brooks pun meminta Jen pulang, kemudian menemui tamu yang memberikannya amplop tersebut. That's why I didn't want to do the dance couple. If he tries to shake us down, we kill him. Period. Dan perkenalkan, ini adalah Smith. Dia merupakan seorang pekerja kantor biasa yang memiliki hobi fotografi. Smith juga kebetulan tinggal di sebuah apartemen tepat di samping gedung apartemen pasangan tersebut. Ternyata tujuan Smith menemui Brooks bukan untuk memerasnya, tetapi meminta Brooks agar mengajaknya di setiap pembunuhan yang akan dilakukannya. What the? Smith mengungkapkan bahwa dirinya sudah sejak lama mengintai pasangan tersebut dan mengambil foto mereka saat sedang melakukan pengencerotan. Tetapi saat dia melihat Brooks membunuh pasangan tersebut, Smith merasakan suatu sensasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Smith pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan melaporkan Brooks ke polisi asalkan dia diajak saat Brooks ingin melakukan pembunuhan lagi. Satu alasan Brooks tidak akan membunuh Smith adalah karena Smith memiliki salinan foto tersebut yang disimpannya di suatu tempat. Dan mau tidak mau, Brooks pun harus melakukan pembunuhan lagi demi memenuhi keinginan Smith tersebut. Dan semua akan menjadi lebih menarik sekarang. Then I'll see you tomorrow night, Mr. Smith. Pada suatu malam saat Smith sedang tertidur pulas di apartemennya, tiba-tiba masuklah seseorang yang membuat Smith kaget. Dan itu adalah Brooks. Dia mengatakan jika dirinya ingin Smith mati, maka dia pasti sudah melakukannya. Namun dia datang ke situ hanya untuk memastikan bahwa Smith tidak mempermainkan kesepakatan tersebut. Mr. Brooks? Mr. Brooks? Kembali ke keluarga Brooks. Sepulangnya dari kantor, akhirnya Jen jujur bahwa dirinya ingin berhenti kuliah bukan karena ingin bekerja di kantor Brooks, tetapi karena dirinya hamil dan pacarnya tidak mau tanggung jawab. Waduh, pengen enaknya doang. Mau dong. Marshall pun mengungkapkan bahwa Jen menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dibandingkan kehamilannya tersebut, dan itu akan terungkap nanti. Singkat cerita, malam pun tiba. Sesuai kesepakatan, Brooks pun menjemput Smith di tempat yang telah ditentukan. Maybe I should pull over there and pick him up. Saat masuk mobil, Smith terlihat sangat bersemangat dan sudah tidak sabar lagi untuk melakukannya. Brooks pun mengatakan bahwa dalam kegiatan ini ada satu aturan penting yang tidak boleh dilakukan, yaitu membunuh orang yang dikenal, karena itu adalah cara termudah untuk tertangkap. Cukup masuk akal. Brooks pun memperingatkan bahwa kegiatan ini bisa menyebabkan ketagihan dan dia tidak akan bertanggung jawab atas hal itu. Dan di malam yang spesial ini, Brooks mempersilahkan Smith untuk memilih korbannya sendiri. Saat sedang berkeliling mencari korban, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menyalip mereka. Smith yang kesal akhirnya memutuskan untuk membunuh supir mobil tersebut. Bother you to kill a woman? No, an asshole's an asshole. Di situ mereka mengintai dan mencatat plat nomor orang tersebut. Namun, pembunuhan tidak akan dilakukan malam ini karena hal itu merupakan tindakan gegabah dan hasilnya tidak akan terkontrol. Karena pembunuhan yang aman adalah dengan cara mencari tahu secara detail kebiasaan dan kehidupan si korban. Untuk itu, Brooks meminta Smith untuk sabar dan mencari tahu latar belakang si korban. Hal tersebut pun membuat Smith kecewa. Even if that guy was charming and funny, I still wouldn't like him. Esok harinya saat Brooks sedang berada di rumah, tiba-tiba datanglah seorang detektif dan polisi yang ingin meminta keterangan kepada Jen anaknya.
Karena ternyata beberapa hari yang lalu terjadi sebuah pembunuhan yang menimpa salah satu mahasiswa di kampus Jen. Dan dari sini akhirnya terungkap bahwa Jen ingin berhenti kuliah dan meninggalkan kampusnya karena dia sudah membunuh pemuda yang telah menghamili dirinya. Hal tersebut diperkuat ketika Brooks melihat langsung saat Jen diinterogasi. Di situ Brooks pun terlihat sangat sedih karena ternyata yang dikhawatirkannya selama ini akhirnya terbukti, di mana kebiasaan buruk dirinya ternyata menurun kepada Jen. Since before she was born. She has what I have. She did it because she got off on it, okay? I understand. Dari informasi pihak kepolisian, ditemukan sebuah kapak yang tergeletak di tempat kejadian perkara, namun sampai saat ini mereka masih mencari siapa pelakunya. Dan jika saatnya tiba, Jen sudah pasti akan dipenjara. Untuk itu Brooks memutuskan untuk membereskan masalah tersebut. Singkat cerita, Brooks pun menyamar dengan menjadi orang lain, kemudian pergi ke TKP, lalu mengambil barang bukti berupa kapak tersebut lalu membuangnya. Sehingga satu masalah sudah beres, dan kini tinggal masalah dengan Smith. Do you love me, Jane? Of course I love you, Daddy. Dan saatnya tiba, Smith terlihat masih kecewa dengan malam pertamanya waktu itu. Namun kali ini Brooks akan benar-benar melakukannya, di mana dia memilih sendiri pelakunya. Tak menunggu waktu lama, Brooks pun membawa Smith ke sebuah rumah, lalu masuk dan bersembunyi di sana. Smith yang baru pertama kali melakukannya pun terlihat canggung, dan yang paling buruk adalah Smith kencing di celana. Tak lama masuklah seorang pria dan selingkuhannya. Saat mereka sedang melakukan pemanasan, muncullah Brooks dan Smith. Tanpa pikir panjang, dia langsung menembak kedua orang tersebut. Do it. Yes! Wow! Oh man, do you see the look on her face? You're welcome. Setelah selesai, Smith pun mengungkapkan kegembiraannya karena bisa merasakan sensasi seperti tadi. Tapi tiba-tiba, Smith mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke kepala Brooks. Di situ Smith mengatakan bahwa dirinya tidak bodoh dan sudah bisa menebak jika Brooks pasti akan membunuhnya setelah semua ini selesai. Karena tidak ada pilihan lain, Brooks pun mengungkapkan bahwa dirinya memang sudah lelah dengan semua ini dan justru meminta Smith untuk benar-benar membunuhnya. Tapi dengan satu syarat, jangan sampai keluarganya tahu tentang semua ini. Untuk itu, Brooks meminta dirinya agar dibunuh di sebuah kuburan yang sepi pengunjung, dan Smith menyetujuinya. You really want me to kill you? Okay. Okay. I understand. Sesampainya di sana, Brooks pun menggali tanah kuburannya sendiri, kemudian meminta Smith untuk melakukannya dengan cepat. Agar Smith tidak gugup saat melakukannya, Brooks pun menutup matanya. Dan saat waktunya tiba, ternyata pistol miliknya macet. Dan sudah pasti itu semua adalah rencana dari Brooks. Brooks pun mengungkapkan bahwa dirinya diam-diam sudah masuk ke apartemen milik Smith lalu mensabotase pistol miliknya. Kemudian Brooks meminta maaf karena dirinya berubah pikiran dan tidak ingin mati malam ini. Lalu dengan skop di tangannya, Brooks menghantam Smith hingga membuat lehernya sobek, dan Brooks pun menguburkan Smith di sana. Dengan semua yang sudah terjadi, membuat Brooks sadar bahwa kebiasaannya ini mungkin tidak akan bisa dihentikan, tetapi dapat dikurangi. Dan saat masuk ke kamar untuk mencium Jen anaknya, tiba-tiba Jen menusukkan gunting ke leher Brooks hingga darah muncrat kemana-mana. Entah apa alasannya, Jen sepertinya mulai kecanduan membunuh sehingga dia melakukan hal itu tanpa pikir panjang. Faktanya, itu semua hanya mimpi. Dengan semua yang telah terjadi, pada akhirnya Mr. Brooks akan melanjutkan hidupnya sebagai psikopat yang bahagia dan sejahtera. Tamat, ending yang cukup membagongkan.